Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan melaksanakan ujian tesis dengan judul legitimasi penunjukan dan pengangkatan pejabat kepala daerah dalam perspektif demokrasi konstitusional atas nama Suwanto Kahir ya. Ya, Oke, siap untuk diuji? insya Allah siap. Silakan sebelum mulai berdoa terlebih dahulu. Baik. Silahkan pada Suwanto Kahir untuk presentasi terkait penelitiannya. Saya akan mempresentasikan tesis saya ataupun penelitian saya yang berjudul legitimasi penunjukan dan pengangkatan penjabat kepala daerah dalam perspektif demokrasi konstitusional. Problem yang saya kupas di sini adalah bagaimana terkait dengan penunjukan dan pengangkatan penjabat kepala daerah, khususnya gubernur di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang tidak didasarkan pada asas dan prinsip-prinsip demokrasi dan tidak ada aturan teknis yang relevan dalam penunjukan penjabat kepala daerah. Kemudian terkait dengan rumusan masalahnya, yang pertama, apakah problem legitimasi penunjukan penjabat kepala daerah berpengaruh terhadap prinsip-prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas? Ada beberapa teori yang saya pakai di sini, yaitu teori negara hukum, kemudian teori kedaulatan rakyat, teori demokrasi. Dengan hasil penelitian pada rumusan masalah 1, ada 2 aspek di sini yang saya upas, yaitu terkait dengan aspek material dan juga aspek formilnya. Pada rumusan masalah yang kedua, ada 3 macam krisis legitimasi yang terjadi akibat daripada penunjukan penjabat kepala daerah yang tadi saya teliti terkait dengan tesis ini, yaitu yang pertama, krisis legitimasi secara hukum, kemudian yang kedua, krisis legitimasi secara politik, dan yang ketiga, krisis legitimasi secara sosial. Ini penutup, pada kesimpulan yang pertama, penunjukan pejabat kepala daerah pada masa transisi pilkada serentak nasional tahun 2024 tidak mencerminkan penerapan prinsip-prinsip demokrasi secara konstitusional. Kemudian saran yang kedua adalah terkait dengan bagaimana political will para stakeholder terhadap proses penunjukan penjabat kepala daerah tersebut. Nah, kesimpulannya ada 2 juga di sini, itu terkait dengan mekanisme penunjukan penjabat kepala daerah, bagaimana prosesnya. Kemudian saran yang kedua itu yaitu terkait dengan implementasi daripada putusan Mahkamah Konstitusi yang sebagai acuan daripada untuk pembentukan aturan pelaksana terhadap penunjukan penjabat kepala daerah. Mungkin demikian, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, legitimasi itu apa? Jadi legitimasi itu adalah suatu pengakuan ataupun tentang keabsahan, baik itu secara konstitusional ataupun secara sosial yang diakui oleh masyarakat luas. Oke. Ini abstrak. Itu ada kata bertentangan antara Permendagri dan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini sebenarnya penelitian empiris apa normatif? Karena saya lihat itu penelitian ini adalah empiris. Ini permasalahan di sini yang disajikan di abstrak ini ya, ini normatif. Karena yang disajikan di abstrak ini masalahnya hanya satu, tentang pertentangan hukum, pertentangan atau kekosongan hukum. Karena tadi saya melihat dalam menjelaskan itu ada aturan teknis yang tidak relevan. Tidak relevan berarti tidak koheren. Tidak koheren bisa jadi bertentangan. Ada juga tadi saya melihat pada saat menjelaskan itu tidak ada aturannya gitu. Di kesimpulan itu tuh setahu saya tidak ada pejabat yang membuat aturannya, PP misalnya. Itu sebenarnya permasalahan yang mau diangkat itu normatifnya apa empirisnya. Kalau normatifnya pun pembahasan lebih dalam pun bagus sekali sebenarnya. Karena kalau ini memang masalah
normatif itu apa dulu, kekosongan hukum atau memang di sini pertentangan hukum, ya tidak koheren dan sebagainya, atau asasnya bertentangan satu sama lain. Nah, ini belum fokus, makanya saya bertanya tentang latar belakangnya itu lebih pada ke apa. Jangan ke analisa dulu. Tadi kan ada komparasi antara empirik normatif, itu sudah analisa ya. Nah, ini masalahnya mau difokuskan kemana? Ke pertentangan hukum atau aturannya tidak ada, atau memang masalah sosial saja. Tadi ada 3 ya, legitimasi hukum, politik, atau ini politik saja atau sosial saja gitu. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67, bahwa di situ disebutkan pemerintah dalam melakukan penunjukan penjabat kepala daerah itu dia harus membuat aturan pelaksana. Alasan tidak perlu dibuat peraturan pemerintah yang baru karena peraturan pemerintah yang lama, yaitu peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 itu masih relevan. Namun faktanya jika kita baca di pasal 132 ayat 4 PP nomor 6 tahun 2005 itu hanya menjelaskan bahwa masa jabatan pejabat kepala daerah itu hanya 1 tahun. Nah, sementara faktanya terjadi itu lebih daripada 1 tahun, bahkan bisa mencapai hampir 3 tahun. Nah, artinya PP ini tidak relevan lagi. Oleh karena itu harus ada PP yang baru. Nah, kemudian karena pemerintah beralasan bahwa PP itu masih relevan, maka kan Permendagri nomor 4 tahun 2003. Nah, di sini terjadi kontradiktif antara PP nomor 6 tahun 2005 dengan Permendagri nomor 4 tahun 2003. Di mana kontradisinya? Bahwa penjabat gubernur khususnya di Bangka Belitung, aturan teknis itu ataupun pelantikannya itu menggunakan peraturan presiden untuk pelantikan gubernurnya. Nah, sedangkan di Permendagri itu kepada menteri. Nah, artinya bagaimana seorang presiden harus bertanggung jawab, seorang gubernur harus bertanggung jawab kepada presiden, sedangkan aturan pelaksananya Permendagri. Nah, di sini yang tidak ada kesesuaian, tidak ada relevansinya menurut saya. Harusnya itu PP bentuknya, bukan Permendagri. Ya, kalau ini tentang norma masalahnya, malah bagus banget. Ini diperdalam. Nanti jadi kajian tersendiri. Nanti ini bisa menjadi rujukan juga. Misalnya di sini ada PJ yang lebih dari setahun. Sah nggak segala aturan dibuat olehnya? Kan gitu jadinya. Berdasarkan ini. Kalau memang ini permasalahannya ada norma, lebih bagus normatif saja. Karena dengan normatif nanti ini mengkaji lebih dalam. Normatif itu tidak hanya diangkat dari norma, tapi dari fakta yang nyata itu juga bisa. Jadi fakta nyatanya apa? Banyak 1 tahun lebih. Ya. Ini sebenarnya normanya salah apa bener sih kan gitu. Nah, kalau normanya salah ya diganti, direvisi atau diapa. Prinsip partisipasi transparansi akuntabilitas. Apakah memang ada permasalahan tentang contohnya akuntabilitas, transparan dan sebagainya? Ada. Nah, apa mau dijelaskan terkait itu? Misalnya partisipatif. Apakah memang perlu PJ itu harus ada partisipasi masyarakat? Apakah hanya pada pembentukan peraturannya saja? Silakan. Berdasarkan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara itu adalah demokrasi. Nah, saya berangkat dari ini karena dalam konteks pemilihan kepala daerah itu pada umumnya dilakukan secara demokratis. Nah, disinilah adanya bentuk partisipasi masyarakat untuk memilih penjabat kepala daerah itu. Tapi di sini karena dia ditunjuk, sehingga secara demokrasi itu sudah melanggar prinsip-prinsip dan asas demokrasi. Sehingga itulah alasannya. Berarti salah, penunjuk PJ itu salah. Seharusnya melibatkan paling tidak DPRD selaku pemegang mandat rakyat ataupun merupakan representasi daripada masyarakat, paling tidak melibatkan mereka sebagai bentuk ini adalah bentuk negara demokrasi. DPRD provinsi
memiliki atau mempunyai kewenangan ataupun diberi hak oleh peraturan itu untuk mengajukan 3 orang nama. Cuma di sini hanya sebatas itu. Dia tidak lagi diberikan kewenangannya lebih jauh untuk bagaimana melakukan proses seleksi pemilihan penunjukan semacam. Dia hanya diberikan kewenangan untuk mengusulkan nama saja. Bacakan hasil sidang kali ini. Berita acara sidang tesis pada hari ini Jumat tanggal 12 bulan Juli tahun 2024 telah diselenggarakan sidang tesis atas nama Suwanto Kahir SH dinyatakan lulus. Oke, silahkan memberikan testimoni dulu. Yang apa jabatannya? Siap. Bu, kasih ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang selama ini telah berbagi pengalaman ilmu kepada saya khususnya. Mudah-mudahan ini menjadi masukan untuk pengalaman bagi saya, dan juga hari ini saya pun berbahagia. Saya berbahagia, mungkin ini adalah hal yang bersejarah mungkin bagi saya, dan saya pun tidak menyangka bahwa hari ini sampai di sini. Menjalani proses ini mungkin ke depan mungkin akan lebih baik lagi, insyaallah. Terima kasih loh semuanya. Ya.